Selamat datang di video baru teman-teman BBB semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kata sifat dalam bahasa Belanda. Nah, ini materi yang cukup dasar ya, tetapi juga ya justru karena itu penting ya untuk diketahui dan dipahami. Nah, kalau kata sifat dalam bahasa Belanda sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda ya dengan bahasa Belanda, tetapi ada beberapa perbedaan kecil yang perlu diperhatikan dan perlu diketahui ya supaya bisa diterapkan dengan baik dan benar. Soalnya ada beberapa hal. Yang paling jelas ya itu kalau bahasa Belanda kata sifatnya itu mengawali kata benda ya. Itu bukan seperti di bahasa Indonesia itu di belakangnya ya. Jadi di bahasa Indonesia mobil baru, bahasa Belanda baru mobil. Jadi kalau nanti ada kata sifat bahasa Belanda, jadi perlu mikir dua kali dulu ya. Kayak, wah, bukan di belakang, tetapi harus di depan ya. Itu adalah satu hal yang penting ya tentang tempatnya dalam kalimat dan bentuknya. Tetapi ya juga seperti bahasa Indonesia, kata sifat bisa digunakan dengan dua cara ya. Ada yang mandiri, berarti itu terlepas ya dari kata benda. Terus ada bentuknya yang ya tidak mandiri, yang berarti itu tergantung, itu sudah terkaitan menjadi satu pasangan sama kata benda ya. Sebagai contoh ya tentang bagaimana sih bentuknya yang tidak mandiri dulu ya. Misalnya saya adalah tinggi, pria itu adalah tinggi. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya tidak bilang adalah ya, tetapi aku menggunakan itu untuk bahasa Belandanya nanti ya, supaya akan lebih mudah semoga kalau ya ada itu. Soalnya dalam bahasa Belanda kalau mau bilang pria itu tinggi, nah menjadi die man is lang. Jadi kalau itu terlepas, itu ya harus ada kata kerja ya, karena kalau bahasa Belanda kalau masih ingat, struktur kalimat itu setidaknya harus ada subjek sama kata kerja. Jadi ya tidak bisa bilang pria itu tinggi, itu nggak bisa dalam bahasa Belanda. Harus pria itu adalah tinggi. Begitu ya teman-teman. Terus masih juga ada bentuknya yang ya itu ya menjadi satu pasangan. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin bilang pria tinggi itu, terus baru melanjutkan kalimat ya. Kalau dalam bahasa Belanda itu di awal ya seperti tadi sudah dijelaskan. Jadi kalau kita tadi bilang die man is lang, sekarang menjadi die lange man. Nah, ini ada perubahan ya di kata sifatnya. Ada e yang ditambah di belakang ya, di belakang bentuk dasarnya. Kenapa itu? Ya begitulah hukum bahasa Belanda. Kalau kata sifat mengawali kata benda, maka perlu ditambah e. Atau dalam beberapa kasus juga perlu ditambah en. Nah, kapan kita menggunakan e, kapan kita menggunakan en. En ini itu khusus buat bahan-bahan. Misalnya kayu, emas, perunggu, perak gitu. Kalau itu menjadi kata sifatnya biasanya ya kursi kayu. Yang ya karena kayu itu adalah bahan, maka karena itu harus pakai en. Semua kata sifat yang lain pakai e di belakangnya ya. Jadi ya itu adalah suatu hal kecil yang perlu diperhatikan, tetapi semoga tidak terlalu susah ya. Untuk semua kasus yang lain ya itu pakai e di belakang bentuk dasarnya ya untuk kata sifat. Jika mengawali kata benda ya, kalau kita lihat tadi yang bentuknya yang terlepas itu nggak ada perubahan apapun ya. Ya jadi itu saja tentang kata sifat ya, tidak terlalu banyak materinya, tidak terlalu susah semoga, tetapi ya tetap saja justru karena itu merupakan materi dasar perlu juga dihafali dan diketahui ya teman-teman. Nah, semoga membantu. Jika masih ada pertanyaan, kebingungan, nanti silakan sampaikan di komen ya di bawah. Itu saja untuk sekarang.
Sampai video berikutnya. Dadah.